Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Dhani SBR. Kisahnya keren banget ini, kisah Ujang Kamran. Wah, ini salah satu tokoh yang saya suka ya dari Mas Dhani SBR. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman ya yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai basa-basi kepanjangan lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Sihir pemisah untuk Erna dan Kamran. Kisah Ujang Kamran. Di sebuah malam yang syahdu, dengan ditemani semilir angin yang menyejukkan, terlihat dua orang yang sedang asyik mengobrol di sebuah toko buah. Ya, rupanya kedua orang itu adalah Ujang Kamran dan sahabatnya yang bernama Ladu. Saat itu, Ladu sedang mengutarakan niatannya untuk berhenti bekerja dan mulai membuka usaha sendiri. "Ya Mran, saya mau berhenti di gawe, mau usaha aja," ungkap Ladu. Kamu mau usaha apa, Du?" tanya Kamran. "Juga nama saya mau jadi supplier sayuran aja, kan saya udah tahu cara bisnisnya." Ya, sebenarnya di sini Ladu termotivasi oleh Kamran yang berani untuk membuka usaha sendiri. Dia pun ingin menirunya untuk membuka usaha sendiri. "Ya bagus kalau begitu mah. Ya udah, kapan kamu mau mulainya?" tanya Kamran. "Ya nanti dulu. Mau nyari modal dulu. Saya mau jual sawah emak di lembur," ucap Ladu menggebu-gebu. "Kenapa pakai jual sawah di kampung segala sih, Du?" "Ulah tuh, kasihan emak di kampung, nanti nggak punya sawah lagi," kata Kamran menasehati sahabatnya. "Habis kumaha atuh Mran, saya kalau mau usahakan harus punya modal sendiri." "Ya udah gini aja, kamu sekarang saya pinjemin dulu aja ya buat modal," ujar Kamran menawarkan modal pada sahabatnya. "Saya mau jadi nggak enak kalau pakai uang kamu. Itu kan modal buat diputar lagi, buat kamu jualan buah," timpal Ladu menolak penawaran Kamran. "Solo aja atuh, Du. Itu mah tabungan saya. Kamu pakai aja. Dah kamu dulu kan juga suka bantu saya," ucap Kamran bersikeras pada penawarannya. Akhirnya, Ladu pun menerima penawaran dari Kamran dan ia pun berencana untuk mengurus pengunduran dirinya di tempat ia bekerja. Keesokan harinya, toko Kamran berjalan dengan normal seperti biasanya. Saat ini, ia sudah memiliki armadanya sendiri, yaitu sebuah mobil Mitsubishi Colt L300 dan Suzuki Carry. Keduanya digunakan untuk mengambil buah kepada para petani dan satunya untuk mengirim buah ke rekanan-rekanan Kamran yang berupa restoran, hotel, maupun supermarket. Walaupun saat itu keadaan ekonomi mulai berjalan landai, namun roda perdagangan masih berjalan sehingga Kamran masih eksis berjualan buah-buahan. Dia pun masih memiliki langganan-langganan yang setia mengambil buah di tempatnya, walaupun tak sebanyak seperti sebelum-sebelumnya. Mengenai kehidupan pribadinya, Kamran masih berhubungan baik dengan Erna. Ya, walaupun keduanya masih disibukkan dengan kegiatan masing-masing, mereka pun berkomunikasi lewat telepon. Namun di hari itu, Erna mengundangnya untuk datang ke rumah. Kamran, besok lusa datang ya ke rumah," ucap Erna. "Iya, emangnya ada apa gitu teh?" tanya Kamran penasaran. "Erna ulang tahun, pokoknya harus datang ya. Jangan sampai enggak ya, timpal Erna lagi. Ya, rupanya Kamran diminta untuk menghadiri ulang tahun Erna. Di situ dia sangat bingung karena sebelumnya Kamran tak pernah menghadiri pesta ulang tahun siapapun, apalagi Kamran sendiri juga tak pernah merayakan hari ulang tahunnya. Mendapati itu, Kamran nampak bingung sendiri hingga sang pegawai yang bernama Yoel menanyakan perilaku Kamran yang terlihat tak biasa itu. Bos kenapa rupanya?
Yoel lihat-lihat kok wajahnya nampak bingung. Tanya Yoel. Iya nih Yoel, saya lagi bingung. Soalnya saya tadi undang ulang tahun. Jawab Kamran. Mendengar itu, Yoel pun tak habis pikir pada Kamran. Bagaimana tidak? Hal yang sepele saja Kamran nampak kebingungan. Pada akhirnya, Yoel pun menyarankan kepada Kamran untuk memakai pakaian yang terbaik. Tak lupa, Kamran juga dianjurkan untuk membawa bunga. Namun rupanya Kamran tak setuju dengan saran Yoel yang satu ini. Karena Kamran tak mempunyai keberanian untuk melakukan hal tersebut. Tak hanya pada Yoel, Kamran juga memberitahu perihal diundangnya dirinya ke pesta ulang tahun pada Ladu dan Rozak. Malam itu, mereka nampak berkumpul sambil mengopi di rumah Rozak. Hal yang memang sudah biasa mereka lakukan di setiap minggunya. Lah, lu bagaimana sih, Mran? Diundang ulang tahun aja bingung. Ngadi-ngadi aja lu, ucap Rozak. Ya udah tuh Mran, kamu pakai sepatu saya aja tuh, yang Adidas. Saya baru beli kemarin di Kebayoran, timpa Ladu. Iya makasih Du, tapi bukan itu yang saya pikirin. Saya mah bingung, nanti mau ngapain saya di sana? Ujar Kamran merasa cemas. Ya udah, pokoknya lu kalau di sana ya belagakul aja Mran. Kalau disuruh makan ya makan, kalau disuruh minum ya minum. Saut Rozak santai. Namun, walaupun mendapat saran dan dukungan moral dari kedua sahabatnya, nampaknya hal tersebut tak membuat Kamran merasa tenang. Buktinya, dia masih merasa cemas dan bingung, seakan Kamran akan melalui sebuah pengalaman yang baru bagi hidupnya. Akhirnya waktu itu pun tiba. Sehabis Isya, Kamran pun langsung meluncur menuju kediaman Erna dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand kesayangannya. Dengan kemeja kotak-kotak dibalut jaket kulit yang terbuat dari kulit domba Garut, serta celana Levi's hitam dan sepatu Keds berwarna gelap, Kamran pun nampak percaya diri untuk menghadiri pesta ulang tahun Erna. Tak lupa, Kamran juga membawakan sebuah kado yang berisikan blazer berwarna merah jambu. Beberapa jam kemudian, Kamran pun telah tiba di depan kediaman Erna. Terlihat banyak mobil-mobil mewah yang terparkir di depannya. Sebenarnya Kamran nampak enggan untuk memasuki rumah mewah yang berada di hadapannya itu. Namun, Kamran kadung berjanji pada Erna jika dia akan datang pada pesta ulang tahunnya. Setelah berada di depan rumah Erna, terlihat sebuah pesta yang sangat meriah. Di situ, para tamu pun yang datang menggunakan pakaian-pakaian yang sangat elegan. Belum lagi hidangan yang disajikan merupakan hidangan-hidangan kelas atas. Walaupun begitu, Kamran masih merasa pede karena walau pakaiannya biasa, wajah Kamran tergolong cukup lumayan karena memang dirinya sering disamakan dengan tokoh aktor laga Bruce Lee. Belum lagi tubuhnya yang gagah karena memang sudah sejak dulu Kamran rutin menggeluti silat. Hingga kini pun Kamran masih rajin berlatih demi untuk menjaga staminanya. Tak lama kemudian, Erna pun melihat Kamran yang nampak kebingungan. Di situ Erna nampak senang karena akhirnya Kamran menepati janjinya. Erna segera memanggil Kamran untuk masuk ke dalam rumahnya. Mendengar itu, pandangan Kamran langsung teralihkan pada sesosok wanita cantik yang memakai gaun yang cukup elegan, namun tak menutupi aura kecantikan Erna di malam itu. Oh Kamran, Alhamdulillah akhirnya datang, ucap Erna yang langsung merangkul tangannya. Mendapati itu, Kamran nampak sangat grogi. Bagaimana tidak, dalam sekejap Kamran menjadi pusat perhatian karena dirinya terlihat digandeng oleh Erna. Sebenarnya hubungan antara Kamran dan Erna ini tergolong unik karena mereka berdua sebenarnya bukanlah sepasang kekasih, karena baik Kamran maupun Erna tak pernah mengutarakan perasaannya masing-masing. Saat itu pun Kamran hanya menganggap Erna sebagai teman baiknya saja. Meskipun Erna bergelimang harta, Kamran tak ingin memanfaatkannya. Dia bukanlah tipe lelaki yang terobsesi pada harta. Malahan Kamran terlihat pasif karena selama ini yang selalu menghubunginya adalah Erna. Setelahnya, Kamran diajak Erna untuk bertemu pada kedua orang tuanya yang notabene-nya telah mengenal Kamran. Di situ Kamran mendapat sambutan yang hangat dari kedua orang tua Erna, terutama dari sang ayah yang bernama Pak Budi. Dia merasa sangat berutang budi pada Kamran karena ia pernah menyelamatkannya saat terjadi kerusuhan sebelumnya. Kamran, kamu makan dulu sana ya.
Jangan malu-malu kalau mau nambah, ucap Pak Budi. Mendengar itu, Kamran hanya bisa mengangguk dan tersenyum dengan ciri khasnya. Di situ, Aji, adik dari Erna langsung mengajak Kamran untuk bergabung dengannya di taman sebelah rumah, sedangkan Erna masih nampak sibuk menyambut para tamu yang datang. Ah, katanya jualan buah-buahan ya? Boleh nggak kalau Aji main ke sana? Tanya Aji. Ya boleh atuh Ji. Kapan kamu mau main? Nanti Kamran bikinin jus semangka. Saut Kamran. Wih, asik tuh, seger kayaknya ya. Oh iya, eh, Teh Erna bilang kamu itu udah masuk kuliah ya? Iya alhamdulillah Aji diterima di UI. Tapi papa sama mama nyuruh Aji kuliahnya di luar negeri. Aduh, kenapa kamu nggak mau? Kan enak bisa jalan-jalan di sana. Ya sih tapi Aji bosenan orangnya. Takut malah kuliah Aji nggak bener nantinya. Ungkap Aji pada Kamran. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba saja Erna mendatangi Kamran dengan beberapa orang temannya. Di situ Erna memperkenalkan Kamran pada teman-temannya yang terdiri dari 4 orang wanita yang bernama Henny, Lisa, Linda, serta Rosa, dan 1 orang pria yang diketahui bernama Tommy. Ya, Tommy merupakan anak dari kolega sang ayah yang kebetulan berteman baik dengan Erna. Terlihat Tommy merupakan pemuda yang cukup ramah. Dengan tersenyum, dia pun nampak menjabat erat tangan Kamran. Setelahnya mereka pun kembali berbaur dengan kenalannya masing-masing, dan Kamran kembali menghampiri Aji yang nampak duduk seorang diri. Di tengah asiknya mereka mengobrol berdua, Kamran melihat tiba-tiba saja orang-orang di situ nampak berkumpul pada satu titik. Kamran, ayo kita gabung. Udah waktunya tiup lilin sama potong kue, ucap Aji mengajak Kamran. Kamran di sini aja ya Ji. Malu, banyak orang. Saut Kamran menolak dengan halus. Ya jangan ayo kita ke sana. Nanti ditanyain Kak Erna loh. Paksa Aji lagi. Mau tak mau Kamran pun menuruti permintaan Aji. Dia pun segera ikut bergabung dengan yang lainnya yang sudah berada di ruang tengah. Terlihat sebuah kue tart yang sangat mewah berwarna putih dengan di atasnya yang diberikan beberapa lilin yang nampak sudah menyala. Di depannya, sosok Erna telah siap untuk meniup lilin-lilin tersebut. Sebelumnya, Erna terlihat berdoa dan mengatakan keinginannya dalam hati. Kemudian, dengan sekali tiup, lilin-lilin tersebut dibuatnya padam. Erna pun langsung memotong kue tersebut dan membagikannya. Kue pertama tentunya dibagikan Erna kepada ayah, ibu, dan juga adiknya yang notabene adalah keluarga dari Erna. Setelahnya hal yang mengejutkan terjadi. Bagaimana tidak? Rupanya Erna kemudian memberikan potongan kue berikutnya kepada Kamran. Sontak hal itu membuat riuh orang-orang yang berada di pesta itu karena pemberian kue tersebut menggambarkan jika Kamran adalah sosok yang istimewa di mata Erna. Namun sialnya, Kamran tak mengerti tentang kebiasaan itu. Ya, Kamran terlihat menolak pemberian spesial itu secara halus dengan alasan dirinya masih kenyang. Kamran tidak menyadari jika banyak lelaki di sana yang merasa iri dengan posisinya. Di sini Aji pun langsung berbisik kepada Kamran untuk menerima saja kue pemberian dari Erna itu. Wajar saja jika Kamran bertindak demikian, karena sebenarnya Kamran tidak mengetahui tentang budaya-budaya tersebut. Pada akhirnya, Kamran pun menerima kue pemberian dari Erna, dan dengan wajah polosnya, Kamran hanya bisa tersenyum walaupun dalam hatinya ia nampak kebingungan. Setelahnya, Erna pun mempersilahkan para tamunya itu untuk kembali menikmati hidangan-hidangan yang telah disediakan, termasuk Kamran. Dia pun kembali ke taman samping rumah dan mengobrol dengan Aji. Ji, maaf. Tadi Kamran gak ngerti kenapa harus terima kue dari Teh Erna. Padahal Kamran udah kenyang. Lagian kalau makan kuenya kayak begini lidah Kamran gak cocok. Kamran masukannya sama dodol, ucap Kamran yang masih memegang kue pemberian dari Erna. Mendengar hal itu pun Aji langsung tertawa dan baru menyadari jika Kamran merupakan pribadi yang sangat polos. Tadi itu masih simbolis aja. Kamran itu berarti dianggap spesial sama Kak Erna. Udah, makan aja sedikit. Habis itu ya udah taruh di atas meja. Terang Aji santai. Oh, berarti teh kue ini gak harus dihabisin. Mana udah Kamran makan setengah, perut aja mah jadi enek, mual. Kalau Kamran,
Saat itu, Kamran rupanya tidak menyimak kata spesial yang diungkapkan oleh Aji. Wajar saja, karena konsentrasi Kamran tertuju pada kue pemberian Erna yang masih dipegangnya itu. Tak lama kemudian, Erna pun langsung menghampiri Kamran yang sedang asyik mengobrol dengan sang adik. Kamran, maaf ya, belum bisa nemenin dulu, soalnya banyak tamu, ucap Erna. Iya teh, gak apa-apa, saut Kamran. Kamran udah makan? Itu kok kuenya masih dipegangin aja sih? Ah, iya teh, saya pikir mah kuenya harus dihabisin. Timpal Kamran yang tidak mengungkapkan jika sebenarnya dia tidak menyukai kue tersebut. Kemudian Aji pun memberikan kesempatan kepada sang kakak untuk mengobrol berdua dengan Kamran, dan keduanya nampak langsung larut dalam obrolan yang sangat intim. Walaupun sesekali Erna harus menyapa para tamu yang datang maupun yang pamit untuk pulang. Namun di situ, hal yang tak Kamran dan Erna sadari, terdapat tatapan sinis dari salah satu orang yang berada di pesta Erna. Dia nampak geram, wajahnya terlihat emosi, seakan tak rela melihat kedekatan antara Kamran dan Erna. Tak terasa, malam pun semakin larut dan para tamu pun satu persatu mulai meninggalkan kediaman Erna, hingga akhirnya Kamran pun izin pamit kepada Erna. Saya pulang dulu ya, soalnya udah sepi. Gak enak kalau lama-lama di sini, ungkap Kamran. Memangnya gak enak sama siapa, tanya Erna penasaran. Bukan itu, maksudnya saya gak enak. Ya kali aja Teh Erna mau istirahat. Enggak, emang gak capek kok, saut Erna. Rupanya di situ Erna masih ingin berlama-lama mengobrol dengan Kamran. Memang perbedaan budaya begitu ketara antara kedua insan tersebut. Erna yang menganut budaya kebarat-baratan, sedangkan Kamran yang masih menjaga adat ketimurannya. Tapi teh, kata orang tua saya mah di kampung, kalau main ke rumah cewek jangan sampai malam-malam. Gak bagus katanya, pamali, ungkap Kamran. Pamali apaan ya, tanya Erna. Pamali itu mah hal-hal yang lebih baik gak boleh dilakukan teh, soalnya bakal datengin hal-hal buruk sama kita. Ya begitu kira-kira artinya. Makanya saya gak enak kalau malam-malam masih di rumah orang, terang Kamran. Gitu ya, ya udah kalau gitu, kalau mau pulang silahkan. Tapi teh Erna gak marah kan? Ya enggak lah, tapi janji harus sering main kesini biar kita jadi saudara. Jadi nggak anggap rumah Erna rumah orang lain lagi, sindir Erna pada Kamran. Mendengar perkataan Erna, Kamran menjadi bingung harus menjawab apa. Entah apa maksud dari ucapan Erna tadi. Yang pasti Kamran hanya bisa membalas dengan senyumannya yang manis. Keesokan harinya, nampak Erna sedang berada di ruang kantornya. Terlihat Erna nampak serius memeriksa perjanjian-perjanjian kerjasama pada perusahaannya. Saat jam makan siang tiba, seketika Erna mendapatkan seorang tamu yang langsung masuk ke ruangannya. Ternyata itu adalah Tommy, teman Erna yang juga merupakan anak dari kolega ayahnya. Hai maaf ya, aku langsung masuk soalnya sekretarismu gak ada tadi, ucap Tommy. Ya Tom, gak apa-apa, tumben kesini, saut Erna yang nampak terkejut dengan kedatangan Tommy. Ya tadi kebetulan aku lewat kantormu, makanya sekalian aja mampir. Oh gitu, ya udah, kebetulan pas nih jamnya, kita makan siang bareng yuk, ajak Erna kepada Tommy. Akhirnya mereka pun makan siang bersama. Di situ Tommy langsung membicarakan sosok Kamran kepada Erna. Tommy juga menanyakan seberapa dekat Erna dengan Kamran. Oh, aku mah sama dia cuma teman aja sih Tom. Tapi kenapa ya, kok kamu kayaknya pengen tahu ya masalah pribadiku, ucap Erna. Oh bukan begitu ya aku kan udah berteman lama sama kamu, udah lama banget malah. Ya kan biasanya kamu cerita kalau kamu lagi deket sama seseorang, saut Tommy. Rupanya Erna dan Tommy ini sudah berteman sejak lama. Biasanya Erna selalu menceritakan semuanya pada Tommy, namun tidak kali ini. Erna seolah seperti menyembunyikan hubungannya dengan Kamran dari Tommy. Sebenarnya beberapa bulan belakangan ini Erna ingin menjaga jarak dengan Tommy karena Erna mendengar selentingan kabar jika orang tua Tommy ingin menjodohkan anaknya dengan dirinya. Padahal Erna tak pernah menaruh sedikit pun perasaan kepada Tommy. Erna hanya menganggap Tommy sebagai teman biasa. Loh, semalam bukannya udah aku kenalin sama kamu ya, ucap Erna. Iya, aku udah kenalan sama dia kok.
Tapi semalam sepertinya dia tamu yang sangat spesial ya buat kamu, ucap Tommy sambil tersenyum sinis. Entahlah, apa sebenarnya maksud dari Tommy berkata demikian kepada Erna, yang pasti Erna nampak tidak nyaman dengan perbincangan tersebut. Oh iya, kamu udah ngabarin Lisa nggak kalau kita makan siang bareng? Tanya Erna. Lah, ngapain aku harus ngabarin dia sih, Sau Tommy. Ya kan kalian pacaran. Kalau nanti dia cemburu, gimana? Ya kan teman aku juga. Erna, mana ada aku pacaran sama dia. Yang ada dia ngejar-ngejar aku terus, ungkap Tommy. Di situ Erna langsung mengalihkan topik pembicaraan agar Tommy tidak lagi mengusik hubungannya dengan Kamran. Ya udah sih, kenapa kamu nggak terima aja? Kan kamu juga udah kenal lama, Lisa juga cantik, apalagi dia baik sama kamu, ungkap Erna. Ya gimana ya? Dia bukan tipeku sih, timpal Tommy. Ya emangnya kamu mau cewek yang kayak gimana sih? Hah? Lisa menurutku udah sempurna deh. Yang kayak kamu lah, ucap Tommy jelas sambil tersenyum renyah. Ah, canda kamu Tom. Udah, aku tinggal dulu. Ada rapat bentar lagi, ujar Erna yang langsung meninggalkan Tommy seorang diri. Begitulah Erna. Dia bukanlah sosok wanita yang mudah dirayu, apalagi dengan Tommy yang terkadang sering menggodanya tipis-tipis, karena sebelumnya sudah banyak dari para lelaki yang ingin menaklukkan hatinya dan harus berakhir dengan penolakan dari Erna. Kemudian, pada tempat yang berbeda, malam itu Kamran menceritakan pengalamannya saat berada di pesta ulang tahun Erna pada kedua sahabatnya, Ladu dan Rozak. Seperti biasa, mereka bertiga sedang mengopi santai sambil ditemani cemilan-cemilan yang diletakkan di atas meja. Saya mah sumpah nggak tahu bakalan dikasih potongan kue sama Erna. Saya kira mah harus dimakan sampai habis tuh. Padahal mulut saya mah nggak cocok sama rasa kuenya yang kayak gitu. Bisa stres lambung saya. Makanya sempat saya tolak. Tapi kata si Aji, saya harus terima. Ya udah saya terima aja, ungkap Kamran. Bran, lu gimana sih? Itu artinya lu dianggap spesial aman yang ulang tahun, ucap Rojak. Spesial? Spesial gimana Bang Ojak? Saya nggak ngerti, tanya Kamran penasaran. Mana teh gimana sih man? Itu artinya si Erna bogohon ka maneh. Dia suka sama kamu, timpal Ladu ikut dalam obrolan. Oh, gak mungkin itu Madu, sangga Kamran. Ih, gak mungkin gimana? Kan kata kamu mah juga, kamu sering ditelepon sama si Erna, ucap Ladu. Lah, kalau udah sering ditelepon mah cocok berarti dia demen sama lu. Lu bagaimana sih? Kagak pekamat, saut Ojak menambahi. Tapi saya mah tetap gak percaya tuh soalnya Erna mah anak orang kaya. Lagian pas dia nelpon juga ngomonginnya biasa-biasa aja. Masalah rutinitas, ya sama kejadian-kejadian di luaran. Apalagi dia kan katanya sekarang udah jadi direktur. Masa iya mau sama tukang buah kayak saya? Kemarin aja tamunya naik mobil mewah semuanya. Cuma saya yang naik motor, ungkap Kamran. Emran, gue bilangin ya, kalau orang udah demen, kadang kagak ngeliat status, apalagi harta. Lah kali aja si Erna ngeliat lu tuh orangnya baik, habis itu suka nolong orang. Kan kata lu juga pernah nolong dia sama bapaknya, ujar Rozak. Ya makanya bang, saya pikir mah dia nelponin saya buat balas budi aja. Padahal saya juga gak pernah minta apa-apa. Makanya kalau setiap Erna nyuruh main ke rumahnya, saya malu, gak enak. Takut disangkain yang enggak. Pokoknya kalau bahasa Sundanya mah hente parukulah, jelas Kamran. Di situ Kamran masih kekeh dengan pendiriannya. Dia tak ingin percaya begitu saja mengenai pendapat dari kedua sahabatnya itu. Lagi pula perbedaan kasta sosial antara dirinya dan Erna begitu jauh sehingga kemungkinan terjalinnya asmara sangatlah mustahil. Ibarat bagai pungguk merindukan bulan. Walaupun sebenarnya Kamran di sini mulai menaruh hati kepada Erna, namun dia sadar pada posisinya. Sementara di waktu dan tempat yang berbeda, terlihat seorang kakek-kakek tua sedang menerima seorang tamu misterius di kediamannya. Rupanya kakek-kakek tersebut merupakan seorang dukun kondang sehingga dia biasa menerima tamu-tamu dari kalangan elit. Pula rahasia para tamunya pun terjaga dengan rapat. Di situ sang tamu misterius rupanya membawa sebuah foto dan juga selai rambut kepada sang dukun. Rupanya foto tersebut adalah foto Erna dan begitu juga dengan selai rambut tersebut. Di situ tamu misterius itu ingin agar dukun yang didatanginya itu menjampi-jampi Erna agar melupakan orang yang sedang disukainya saat itu.
Ini urusan gampang, bisa diatur, ucap sang dukun yakin. Saat itu, dukun tersebut dengan penuh keyakinan akan menyelesaikan tugasnya dengan cepat, namun rupanya dia tidak memberitahu kepada tamunya jika ada konsekuensi dari pekerjaannya itu, yaitu akan memakan korban, yaitu orang yang disukai oleh Erna, yaitu Kamran. Dukun itu hanya mengatakan, jika permintaan dari sang tamu akan segera terwujud. Mendengar itu, taplak, dukun tersebut mendapatkan sebuah amplop yang sangat tebal. Rupanya, tamu misterius itu tak main-main dalam menjalankan niatnya. Di situ dia ingin rencananya berjalan mulus dengan cara apapun, yaitu dengan melakukan jasa dukun yang cukup kondang dan terkenal akan keberhasilannya. Di tempat lain, Erna yang baru saja pulang dari kantornya langsung menuju meja tempat pesawat teleponnya berada. Jemari Erna langsung memutar nomor telepon milik Kamran. Tak lama, panggilannya pun tersambung pada Kamran yang saat itu berada di toko buahnya. Halo, assalamualaikum. Salam Erna. Waalaikumsalam, jawab Kamran. Lagi ngapain? Udah makan belum? Ya biasa, saya mah jaga toko teh. Kalau jam segini mah tadi udah makan lotek teh. Pedes pisan, sampai sakit perut sayanya mah. Lotek itu apaan, Tanya Erna. Ih, Teh Erna nggak tahu lotek? Katanya orang Sunda, tapi nggak tahu lotek. Lotek itu mah gado-gado atuh teh. Gado-gado. Maaf ya, karena kan Sundanya Sunda KTP. Oh iya, Erna mau nanya deh. Kalau Erna sering telepon begini, Pak Kamran ngerasa keganggu nggak? Ih, ya enggak tuh, masa keganggu. Pak Oma malah seneng kalau ditelepon sama Erna, ungkap Kamran. Bener gitu. Kalau seneng kok, nggak pernah telepon Erna. Erna aja yang telepon terus, ucap Erna bernada menyindir. Duh, bukan saya nggak mau telepon Teh Erna, tapi saya mah takut ganggu. Kali aja Teh Erna lagi sibuk atau mau istirahat, kila Kamran. Di situ, lagi-lagi Erna seolah memberikan kode-kode jika dirinya menyukai Kamran, namun memang Kamran yang tak punya keberanian apalagi keyakinan jika cintanya akan diterima oleh Erna. Ya udah, gimana kalau malam minggu ini kita nonton yuk? Ajak Erna kepada Kamran. Mendengar itu, jantung Kamran pun berdegup dengan kencang. Bagaimana tidak? Ini adalah pertama kalinya Erna mengajak Kamran untuk pergi keluar. Nonton? Nonton apa ya teh? Tanya Kamran gugup. Ya nonton film di bioskop. Suka kan? Tanya Erna balik. Kalau nonton mau saya suka banget teh. Soalnya kalau di kampung saya suka nonton layar tancap. Tapi kalau di Jakarta mah saya nggak pernah nonton di bioskop. Kata orang mah sama aja kayak nonton layar tancap. Cuma bedanya mah ada AC-nya, ungkap Kamran polos. Mendengar itu, Erna pun nampak gembira. Walaupun Kamran terlihat kampungan, namun Erna menyukainya. Di situ Erna dapat menilai jika Kamran merupakan sosok laki-laki yang polos dan tidak memiliki ambisi buruk apapun. Singkat waktu, mereka pun janjian di sebuah mall di bilangan Pondok Indah. Nampak Kamran sudah menunggu Erna di salah satu restoran cepat saji yang terdapat di dalam mall tersebut. Dengan setelan kemeja dan celana jeans birunya, Kamran terlihat sangat rapi di hari itu. Tak lama kemudian, Erna muncul dengan setelan santainya, dibalut kaos berwarna putih, serta celana rip jeans yang melekat ketat membuat Erna terlihat sangat modis. Style pemandangan tersebut membuat Kamran menjadi kikuk. Udah lama nunggunya, tanya Erna. Enggak, saya juga baru datang, gila Kamran. Melihat penampilan Kamran, Erna terlihat tersenyum kecil. Dia tak menyangka jika Kamran berpenampilan sangat rapi saat itu. Akhirnya, mereka berdua pun segera menuju ke bioskop yang berada di dalam mall tersebut. Setelah di dalam bioskop, rupanya Erna mengajak Kamran untuk menonton sebuah film yang bergenre romantis. Sebenarnya, Kamran tak pernah menonton film-film seperti itu, namun karena Erna yang mengajak, mau tak mau dia pun harus melihatnya. Di tengah film berlangsung, tiba-tiba saja tangan Erna meraih tangan Kamran. Tayal, jantung Kamran pun langsung berdegup kencang. Bagaimana tidak? Kamran tak menyangka jika Erna berani melakukan hal itu. Kamran bingung harus bersikap bagaimana. Dia hanya diam dan tak berbuat apa-apa hingga film selesai. Tangan Erna masih menggenggam tangan Kamran. Filmnya seru ya, ujar Erna. Iya teh, seru. Timpal Kamran gugup. Kok aku keringetan? Mesinnya kan dingin. Sakit ya? Tanya Erna cemas.
Enggak, saya nggak sakit teh, aman, jawab Kamran. Ya, wajar saja jika Kamran bercucuran keringat karena hampir sepanjang film Kamran merasa gelisah akibat tangannya yang selalu digenggam oleh Erna. Walaupun Kamran pernah berpacaran sebelumnya, namun tak pernah sekalipun ia berpegangan tangan, jadi hal itu merupakan pengalaman pertama baginya. Kemudian, Erna mengajak Kamran ke sebuah kafe untuk sekedar mencari tempat mengobrol. Di situ Erna memilih kafe yang memiliki meja di outdoor karena Erna mengetahui jika Kamran merupakan seorang perokok. Maaf, apa saya boleh ngerokok? Tanya Kamran. Boleh dong, A. Makanya Erna sengaja pilihin tempat yang seperti ini, jawab Erna. Sebenarnya saat itu Kamran ingin menenangkan dirinya karena semenjak menonton tadi jantungnya tak henti-henti berdegup kencang karena tangannya yang terus dipegang oleh Erna. Baru saja Kamran menghisap rokoknya sebanyak 3 kali hisapan, tiba-tiba saja Erna berkata, "Ah, makasih ya udah nemenin Erna hari ini. Jujur, Erna seneng banget udah ditemani nonton," ucap Erna yang kembali meraih tangan Kamran. Mendapati itu, Kamran langsung terbatuk-batuk karena terkejut. Erna meraih tangannya lagi. Ah, kenapa? Lagi gak enak badan ya? Lagian gak ngomong. Kalau emang lagi sakit kan Erna gak ngajak ke sini, ujar Erna merasa bersalah. Enggak teh, aman. Saya nggak sakit beneran dah, saut Kamran. Malam itu, Erna merasa ada yang berbeda dari Kamran. Semenjak keluar dari bioskop, Kamran terlihat pucat dan perilakunya sangat berbeda dari pertama datang. Entahlah, oh kenapa sih? Kayaknya pas habis keluar dari bioskop, beda. Apa nggak kuat dingin ya sama AC di dalam bioskop tadi? Nggak apa-apa, ngomong aja sama Erna. Kita langsung berobat aja yuk dari sini, ujar Erna cemas melihat kondisi Kamran. Aman teh, aman. Saya nggak sakit beneran dah. Cuma baru pertama, kaget, saut Kamran keceplosan. Baru pertama apa? Nonton bioskop? Apa baru pertama dipegang tangannya? Tanya Erna sambil melemparkan lirikan menggoda. Mendapati itu, tak pelak, Kamran pun kembali gugup. Hingga akhirnya Kamran mengakui jika ia baru kali ini bersentuhan dengan seorang wanita, walaupun hanya sekedar berpegangan tangan. Dan sejak saat itu, Erna merasa yakin jika dirinya tak salah memilih Kamran sebagai pria yang disukainya karena Kamran merupakan pria yang berbeda dan istimewa. Sosok Kamran sangat berbeda dengan kebanyakan lelaki yang pernah dikenal Erna. Namun, setelah beberapa momen mereka lewati malam itu, tak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulut Kamran maupun Erna untuk mengungkapkan perasaannya masing-masing. Ya, kedua insan tersebut hanya terlihat menikmati momen-momen kebersamaan mereka berdua malam itu. Tak henti-hentinya, kedua insan tersebut saling melemparkan senyuman serasa mereka berdua berada di pucuk asmara walaupun tanpa dilabeli status berpacaran. Hingga tak terasa, malam pun kian larut. Kamran mengajak Erna untuk pulang. Kebetulan saat itu Kamran tak membawa kendaraan. Rupanya ia menggunakan taksi saat datang, sedangkan Erna sendiri membawa kendaraan. Pada awalnya Erna ingin mengantar Kamran pulang, namun langsung ditolak oleh Kamran. Malahan dia ingin mengantarkan Erna mengingat malam semakin larut. Saya anterin ya teh, soal udah malam. Saya takut ada apa-apa di jalan kalau teteh pulang sendiri. Nanti gampang saya mah turun di depan komplek aja ya, ucap Kamran sedikit memaksa. Mendapati perlakuan tersebut, Erna seperti tak bisa menolak. Ya, baru kali ini Erna terlihat luluh di hadapan seorang pria karena perlu diketahui jika sebelumnya Erna dikenal sebagai seorang wanita yang berwatak keras. Di dalam mobil, Erna pun nampak tersenyum seorang diri. Dari kursi penumpang, sesekali Erna melirik sosok Kamran yang sedang fokus menyetir. Erna kini menyadari jika hatinya sudah tak lagi hampa, ya karena kini sudah ada Kamran yang mengisi kekosongan itu. Keesokan harinya, Kamran nampak mengawasi pegawainya yang sedang bekerja untuk mengantar buah-buahan ke para rekanannya. Namun di situ, Kamran sepertinya tak konsen karena bayangan wajah Erna selalu saja terbayang di pikirannya. Ya,
Kamran selalu teringat kejadian malam itu di bioskop. Bagaimana tangannya digenggam oleh Erna. Di situ kelembutan tangannya masih terasa di bayangannya hingga tiba-tiba ia dikejutkan oleh salah satu karyawannya. "Bos, woi bos, kenapa saya punya tangan diremas-remas?" teriak Yoel pada Kamran. Ternyata saat Kamran sedang membayangkan kenangan indah itu, Kamran tak sadar jika sedari tadi yang dipegangnya adalah tangan Yoel. Maaf ya, saya nggak lihat, saut Kamran yang langsung melepas genggamannya. Saya punya bos sudah sinting, makanya kawin bos, jangan pacaran terus, gerutu Yoel sambil meninggalkan Kamran untuk membantu yang lain memindahkan buah ke atas mobil. Rupanya, perasaan yang sama juga dirasakan oleh Erna. Kebetulan saat itu adalah hari Minggu, sehingga Erna bisa menghabiskan waktunya di dalam kamar. Semenjak bangun tadi, Erna langsung terbayang oleh bayangan wajah Kamran. Dia pun mengingat sambil tersenyum peristiwa romantis malam itu yang mereka lewati bersama. Namun, tiba-tiba saja Erna merasakan pusing di kepalanya yang teramat berat. Entahlah, baru kali ini Erna merasakan sakit kepala yang begitu berat. Erna langsung keluar dari dalam kamarnya sambil teruyung-uyung. Melihat itu, sang ibu yang bernama Bu Nilam langsung menghampiri anaknya dengan panik dan langsung membawa Erna kembali ke kamarnya. Sang ibu nampak berteriak pada pembantu di rumahnya untuk membawa obat sakit kepala dan juga segelas air minum. Tak pelak, kejadian tersebut membuat gempar seisi rumah. Erna yang sebelumnya baik-baik saja kini terlihat kesakitan sambil memegangi kepalanya. "Erna kenapa ya Pak?" tanya Bu Nilam panik. "Tenang dulu mah, tenang. Papa telepon dokter Yongki dulu ya, supaya dia cepat kesini," jawab Pak Budi. Tak lama kemudian, dokter yang ditelepon oleh Pak Budi pun datang. Di situ, dokter tersebut yang bernama Dokter Yongki langsung memeriksa keadaan dari Erna. Setelah beberapa saat, Dokter Yongki pun selesai memeriksa Erna. Dia mengatakan jika Erna mengalami kelelahan dan harus beristirahat. Tadi sudah saya periksa Pak Budi dan hasilnya semuanya bagus kok. Sepertinya Mbak Erna harus istirahat. Tadi juga sudah saya berikan obat tidur. Oh ya, nanti kalau belum ada perubahan hubungi saya lagi ya Pak, ucap Dokter Yongki kepada Pak Budi. "Baik dok, terima kasih atas bantuannya," saut Pak Budi lega. Sementara itu, di malam harinya, lebih tepatnya di toko buah milik Kamran, nampak ia sedikit gelisah karena sejak tadi Kamran menunggu telepon dari Erna. Karena biasanya jika Erna libur, pastilah Erna menelpon Kamran. Apalagi semalam mereka berdua baru saja melewati malam indah bersama. Akhirnya, Kamran pun memberanikan diri untuk menelpon terlebih dulu. Namun sebelum ia melakukan niatannya tersebut, seketika pandangannya tiba-tiba saja buram. Di situ Kamran merasa kepalanya berguncang hingga membuatnya jatuh pingsan. Untungnya Yoel karyawannya melihat itu dan langsung menghampirinya. Yoel nampak panik hingga ia memanggil rekan-rekannya yang lain untuk membopong Kamran ke dalam kontrakannya yang berada persis di belakang toko buah. Di situ mata Kamran nampak terpejam, namun di dalam mimpinya Kamran seolah seperti dibawa ke alam lain, seperti di sebuah hutan yang ditumbuhi oleh pepohonan-pepohonan aneh yang belum pernah Kamran lihat sebelumnya. Sementara Kamran juga merasakan suasana yang semakin dingin dan mencekam di sekitarnya. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dan mengikutinya. Perlahan Kamran berusaha mengamati dengan seksama tentang situasi di sekitaran, seolah-olah semua sumber cahaya telah ditelan oleh kegelapan. Hingga akhirnya Kamran melihat sebuah sosok samar di kejauhan. Namun melihat itu, Kamran tetap nampak tenang, tak sedikit pun rasa takut menyelimutinya. Sosok itu perlahan mendekatinya dengan langkah yang begitu pelan, namun terasa mengancam. Semakin dekat, Kamran dapat melihat dengan lebih jelas wujud makhluk itu. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat pasi, seolah hampir transparan. Wajahnya nyaris tak membentuk, hanya ada lubang-lubang hitam yang dalam sebagai mata, dan mulutnya gerakannya pun aneh, seakan-akan tubuhnya tersusun dari ratusan tulang yang bergesekan. Makhluk itu semakin mendekat. Kemudian
berhenti tepat di depan Kamran. Di situ Kamran langsung membaca hafalan doa sambil memasang kuda-kuda bersiap jika sosok makhluk yang ada di depannya itu sewaktu-waktu datang menyerang. Saat itu dapat Kamran rasakan tatapan kosong dari mata hitam legamnya yang seakan-akan dapat menembus ke dalam jiwanya. Dan ternyata apa yang di dalam benak Kamran tepat, karena tiba-tiba saja makhluk itu menggerakkan tangannya yang kurus dan pucat, jari-jarinya yang panjang dan runcing terarah lurus ke arah Kamran. Tak pelak, Kamran pun langsung menghindar. Namun entah mengapa Kamran merasa jika gerakannya terasa sedikit melambat, sehingga serangan tersebut sedikit mengenainya. Ya, walaupun hanya tergores, namun Kamran merasakan sakit yang teramat sangat menyiksanya. Di situ Kamran bingung. Doa yang ia bacakan nampak tidak mempengaruhi makhluk itu sedikit pun. Entahlah, hingga tiba-tiba saja Kamran mendengar suatu gerakan di belakangnya. Ia langsung menoleh dengan cepat dan sekali lagi makhluk itu bergerak dengan lebih cepat, segera menjangkau Kamran lalu mencengkram lengannya dengan kuat. Kamran memberontak sekuat tenaga, berusaha melepaskan diri, namun cengkeraman makhluk itu begitu kuat, seolah-olah terbuat dari besi. Kamran bisa merasakan kuku-kuku runcing makhluk itu mulai menggores kulitnya, menimbulkan rasa perih yang menyakitkan. Seketika satu tangan dari makhluk itu mencekik leher Kamran sehingga membuat Kamran kesulitan untuk bernafas, hingga tiba-tiba saja makhluk tersebut disambar oleh kilatan putih dan membuat Kamran terbebas dari cengkraman makhluk mengerikan itu. Rupanya, kilatan barusan merupakan maung bodas atau macan putih peliharaan milik sang kakek Akitoha. Makhluk itu nampak tak berdaya setelah ia diserang berkali-kali oleh maung peliharaan Akitoha. Terdengar suara raung kesakitan dari makhluk tersebut sampai akhirnya makhluk itu pun lenyap dengan sendirinya. Hilangnya makhluk itu dibarengi dengan Kamran yang langsung terbangun dengan terengah-engah, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa ia sudah berada di dalam kamarnya dan terdapat sang kakek Akitoha yang duduk tepat di sampingnya. "Ai maneh kunaon, Jang? Kamu kenapa?" tanya sang kakek pada cucunya. "Ujang juga bingung, Ki. Tahu-tahu aja Ujang berasa dibawa ke alam lain," jawab Kamran lemas. "Kamu tuh habis diserang. Makhluk tadi mau ngambil jiwa kamu. Untung wae si Maung PPJ ke Aki, ngasih tahu Aki. Makanya semalam Aki langsung datang ke sini," ungkap Kitoa emosi. Rupanya sebelumnya Kitoa telah mengetahui jika Kamran akan mendapat serangan gaib dari seseorang. Namun di situ Akitoa merasa bingung karena Kamran tiba-tiba saja kehilangan kemampuannya dalam menghadapi makhluk halus itu. "Jadi ini teh udah siang? Berarti saya lama tidurnya, Ki?" tanya Kamran. "Ya, ini tuh udah siang. Tapi Aki bingung sama kamu. Kok mana jadi lemes begini? Ngadepin makhluk begitu aja nggak mampu. Memangnya kamu habis ngapain, Jang?" tanya Akitoa penasaran. Mendapati pertanyaan dari kakeknya itu, Kamran pun pada akhirnya menceritakan semuanya. Kamran menceritakan tentang kisah cintanya dan perbuatan yang tak sengaja dilakukan oleh Kamran. "Bener, Ki, Ujang macam pegangan tangan aja, gak lebih," ungkap Kamran. Mendengar itu, Akitoha pun sontak emosi sehingga ia spontan menjita kepala Kamran. "Aduh, sakit atuh, Ki," teriak Kamran. "Dasar belaguk manejang. Pan Aki sudah pernah ngomong sama kamu. Ilmu yang Aki kasih banyak pantangannya. Sebelum jadi murim, kamu jangan sesekali nyentuh perempuan lain," ungkap Akitoha. "Terus sekarang Ujang teh harus gimana, Ki?" "Ya kamu harus mulai dari awal lagi. Kamu harus puasa lagi sama ngejalanin amalan-amalan lagi." Terus makhluk nu tadi kumaha, Ki? Apa yang bikin dia nyerang Ujang?" Masalah jurik mah geus aman. Nanti si Maung bakalan Aki pantek di sini buat jagain kamu. Sekarang si Maung lagi bikin pelajaran sama orang yang kirim makhluk tadi. Macem-macem urusan jeung Kitoha. Henteu nyaho aing kitu, hardik Akitoha emosi.
Di malam harinya, sehabis sholat Isya, Akitoha memberitahu Kamran tentang motif kejadian yang sebenarnya menimpanya. Di situ, sang kakek pun menyuruh Kamran untuk memberikan sebotol air putih kepada Erna karena Akitoha meyakini jika Erna membutuhkan pertolongannya dan memang harus segera ditolong karena menurut Akitoha lagi, jika sampai terlambat menolong Erna, maka Erna akan mengalami hilang ingatan dan menjadi gila. Mendengar penuturan dari sang kakek, Kamran pun menjadi panik. Dia tidak menyangka jika kejadian tersebut berimbas kepada Erna. Tanpa membuang waktu, Kamran segera bergegas menuju ke rumah Erna dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand kesayangannya. Setelah 1,5 jam lamanya, pada akhirnya Kamran tiba di depan kediaman Erna. Di situ, Kamran segera memarkirkan sepeda motornya dan masuk ke dalam. Terlihat Pak Budi, ayah dari Erna, langsung menyambut hangat kedatangan Kamran. Di situ Pak Budi menceritakan tentang kondisi Erna yang sedang terbaring lemas di dalam kamarnya. "Loh, kamu tahu dari mana kalau Erna sakit?" tanya Pak Budi penasaran. "Waduh, saya malah nggak tahu ya Pak. Kebetulan aja saya mau main ke sini," jawab Kamran sambil tersenyum. Kamran memang berniat menyembunyikan kejadian sebenarnya dari Pak Budi karena Kamran tak ingin membuat Pak Budi merasa cemas. Kemudian Pak Budi pun mengajak Kamran menuju kamar Erna yang berada di lantai 2 rumahnya. Di dalam kamar, Kamran terkejut karena di situ sudah terdapat Tommy, Nilam sang ibu, dan beberapa teman wanita Erna. Seketika Kamran pun merasa canggung dan bingung harus bersikap apa, tapi untung ada Aji yang menemani Kamran dan mengajaknya mengobrol. "Erna, ada Kamran nih," ucap Aji pada Erna. Di situ Erna nampak berusaha membuka matanya dan menyapa Kamran, namun tubuhnya terlihat sangat lemas. Belum lagi sakit kepala yang Erna rasakan seperti sulit dirinya untuk terjaga. Namun tak lama kemudian, Bu Nilam beserta yang lainnya keluar dari kamar Erna hingga hanya menyisakan Kamran dan Aji yang menemani Erna. Di situ, Aji pun mengerti jika Kamran ingin mengobrol berdua saja dengan kakaknya. Setelah tinggal berdua, Kamran pun langsung menyuruh Erna untuk segera meminum air yang dibawanya. "Teh, coba minum air ini. Siapa tahu sakitnya hilang," ucap Kamran dengan lembut. Mendengar itu, Erna nampak menuruti permintaan dari Kamran dan ajaib. Seketika pusing di kepala Erna langsung menghilang. Ditambah tubuhnya kini sudah tidak lemas lagi. Erna pun langsung beranjak bangun dari tempat tidurnya dan mulai duduk di samping Kamran. "Ah, tadi si Erna air apaan? Kok pusing Erna langsung hilang ya?" tanya Erna penasaran. "Itu air doa teh. Alhamdulillah ya, kalau udah bisa nyembuhin teteh," jawab Kamran sambil tersenyum. Maaf, karena malu, karena belum mandi," ucap Erna tersipu malu. "Oh, ngapain mesti malu? Begini aja malah kelihatan cantiknya alami," goda Kamran yang membuat Erna kembali tersenyum. Setelah puas mengobrol, Kamran pun merasa lega. Jika Erna telah pulih dari sakitnya, tak lupa Kamran memberikannya sepucuk surat untuk dibaca Erna setelah dirinya pulang nanti. "Surat apa, Ah? Kok tiba-tiba ngasih surat sama Erna?" tanya Erna yang nampak tersenyum sumringah. Wajar saja jika Erna merasa demikian karena Erna menyangka jika Kamran saat itu telah memberikannya sebuah surat cinta. "Udah, nanti aja dibacanya ya. Pas saya udah pulang teh," pinta Kamran sambil melempar senyuman khasnya. Tak lama kemudian Kamran pun pamit. Namun di situ Erna berniat mengantar Kamran sampai ke bawah. "Gak usah teh, kan teteh masih lemes atuh. Nanti kalau gimana-gimana bagaimana?" ucap Kamran terlihat cemas. "Gimana-gimana apanya sih, Kan udah seger nih. Pokoknya Erna antar ke bawah," saut Erna yang sudah muncul kembali watak kerasnya. Akhirnya, Erna pun mengantarkan Kamran ke bawah dan sesampainya di lantai bawah rumah Erna, pemandangan tersebut membuat semua orang tercengang. Pak Budi, sang ayah beserta sang ibu Nilam nampak tak percaya dengan pemandangan yang dilihatnya. "Alhamdulillah, kamu sudah sehat ya nak. Padahal papa tadi udah mau bawa kamu ke rumah sakit loh," teriak Pak Budi yang merasa lega kala melihat kondisi Erna yang tiba-tiba saja membaik. Di situ semua orang menyangka jika sosok Kamran lah yang telah menyembuhkan Erna, tapi di sini Kamran mengelak dan menganggap jika Erna sembuh dengan sendirinya. Setelah itu Kamran pun berpamitan pada keluarga Erna.
Nampak terpancar rasa lega dari semuanya. Kemudian, tak lama Erna pun segera kembali ke dalam kamarnya. Ia tak sabar untuk membaca surat yang diberikan Kamran tadi. Dan betapa terkejutnya Erna ketika ia mulai membaca surat tersebut. Di situ, Kamran malah meminta Erna untuk tidak lagi menemuinya. Kamran khawatir jika hubungan mereka diteruskan maka akan membuat Erna menderita seperti musibah yang baru saja dialaminya tadi. Erna langsung menangis jadi-jadinya. Dia tidak menyangka jika ia harus berpisah dengan pria yang sangat dicintainya itu. Entah apa alasannya, karena seketika muncul beribu pertanyaan di kepala Erna, mengapa Kamran bersikap demikian. Keesokan harinya, Erna pun langsung menelpon Kamran untuk menanyakan alasan dari isi suratnya tersebut. Tak lama, panggilan telepon Erna diangkat. Halo, toko buah Barokah, dengan Yoel di sini. Ada yang bisa dibantu? Salam Yoel. Halo, maaf. Apa Kamrannya ada? Tanya Erna halus. Oh, maaf, bos Kamran sedang tak ada di tempat. Ini dari mana? Biar nanti disampaikan ke beliau, ucap Yoel. Gak apa-apa, nanti saya telepon lagi. Terima kasih, sahut Erna yang langsung menutup teleponnya. Keesokan harinya, Erna kembali menelpon Kamran. Namun di situ Erna mendapati jika Kamran kembali tak ada di tempat. Hampir seminggu lamanya, Erna melakukan hal yang serupa. Tapi tetap saja hasilnya nihil. Erna masih tak bisa menghubungi Kamran. Erna sangat sedih. Hari-harinya selalu diratapi dengan kemurungan. Tak nampak lagi wajahnya yang ceria. Hal itu rupanya ditangkap oleh ayahnya. Pak Budi nampak khawatir dengan kondisi sang anak. Princess, kamu kenapa? Kok papa perhatiin kamu kok murung terus akhir-akhir ini? Apa ada masalah di kantor? Tanya Pak Budi merasa cemas. Enggak, Pak. Enggak ada apa-apa di kantor. Semuanya baik-baik aja. Jawab Erna datar. Loh, kalau nggak ada masalah, terus kenapa muka kamu ditekuk terus? Desak Pak Budi. Gak apa-apa, Erna lagi nggak mood aja. Udah apa? Erna mau ke atas dulu. Baik, sahut Erna yang langsung meninggalkan ayahnya. Rupanya Erna tak ingin membagikan keresahannya pada siapapun, termasuk kepada adiknya yang biasa menjadi tempat berkeluh kesah. Lalu bagaimana dengan sang ibu? Ya, Erna memang tidak terlalu dekat dengan ibunya karena memang Bu Nilam jarang berada di rumah, karena sudah sejak lama Bu Nilam selalu disibukkan dengan agenda di lingkungan sosialitanya. Sebulan kemudian, terlihat Kamran sedang bersantai sambil memandikan kerbau miliknya di sebuah sungai. Ternyata selama ini Kamran berada di kampung halamannya. Rupanya Kamran pun tak kalah sedihnya dengan Erna. Keputusannya meninggalkan Erna rupanya membuat Kamran menderita hingga ia memutuskan untuk kembali rumahnya di kampung. Sambil menggosok-gosokkan punggung kerbau miliknya, Kamran nampak bersenandung kidung Sunda yang cukup lirih. Setelah selesai, dia pun langsung menarik tali yang mengikat kerbaunya untuk naik dari sungai. Namun, tiba-tiba saja pandangannya teralih pada sosok yang berjalan dari kejauhan. Semakin dekat, sosok tersebut rupanya begitu familiar di mata Kamran, dengan rambut yang terurai tertiup angin, wajahnya yang putih menyejukkan, serta tubuhnya yang ramping dengan dibalut blazer merah muda yang pernah dibeli Kamran sebelumnya. Ya, sosok itu adalah sosok Erna. Melihat itu, Kamran hanya bisa melemparkan senyuman yang khas. Setelah dekat, dengan wajah datarnya nampak Erna menghampiri Kamran dan langsung menamparnya. Erna terlihat menangis sesenggukan. Dia tidak menyangka jika Kamran telah meninggalkannya tanpa alasan yang jelas. Melihat itu, Kamran pun langsung memeluknya dan mencoba meredakannya. Cukup lama, Erna menangis dalam pelukan Kamran tanpa berkata. Sepertinya di situ Erna menumpahkan semua kesedihannya kepada Kamran dengan terpaksa. Kamran pun menceritakan mengenai alasan dirinya meminta Erna agar berniat berhenti untuk menemuinya. Pada awalnya, Kamran memberitahukan Erna jika ia memiliki kemampuan dalam hal supranatural. Dia juga terbiasa berurusan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata serta urusan-urusan yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Sebenarnya, Erna di sini merupakan sosok wanita yang sangat realistis.
Dia tidak pernah berhubungan dengan hal-hal gaib dalam hidupnya, namun saat itu dia teringat ketika Kamran pernah menyelamatkannya di jalan Cijapati saat dirinya tiba-tiba saja jatuh pingsan secara misterius. Dan juga belum lama ini, Kamran tiba-tiba mengetahui jika dirinya sedang sakit dan langsung dapat menyembuhkannya. Kedua benang merah tersebut akhirnya membuat Erna percaya akan semua perkataan dari Kamran. Tapi yang masih mengganjal dalam benaknya adalah apa alasan sesungguhnya Kamran meninggalkan dirinya begitu saja. Kamran pun kembali melanjutkan penuturannya. Di situ, Kamran memberitahukan Erna jika sang ibu dari Erna yang bernama Bunilam ternyata tidak setuju dengan kedekatan mereka berdua. Bunilam telah menggunakan jasa seorang dukun untuk mengguna-guna Erna agar bisa melupakan Kamran, namun tanpa diketahui Bunilam jika perbuatannya itu juga bisa mencelakai Erna yang berakibat Erna bisa menjadi gila. Makanya saya emang gak mau kalau nanti Teh Erna gimana-gimana sama Ibu Teh Erna. Jadinya biarin saya aja yang ngalah, ungkap Kamran sedih. Mendengar itu, kesedihan Erna semakin mendalam. Dia baru menyadari jika ibu nyala sendiri yang membuat sakit dan pria yang dicintainya itu berniat pergi meninggalkannya. Sambil menangis, Erna pun bertanya kepada Kamran. Sekarang Erna tanya, Kamran sebenarnya cinta gak sih sama Erna? Mendapat pertanyaan itu, Kamran akhirnya menyatakan isi hatinya. Dia sangat mencintai Erna, namun Kamran tak ingin jika Erna sampai memusuhi ibu kandungnya sendiri karena harus membela Kamran. Kamran mengungkap jika restu orang tua merupakan segalanya bagi terjalinnya suatu hubungan antara dua insan. Di situ, Erna pun meyakinkan Kamran. Dia siap untuk membantunya dalam meyakinkan sang ibu jika Kamran merupakan pria yang tepat bagi Erna. Dengan kata lain, Erna mengajak Kamran untuk bersama-sama memperjuangkan cinta mereka berdua. Di situ dengan lantangnya, Kamran pun menyatakan siap untuk berusaha memperjuangkan cinta mereka berdua pada Bunilam. Kembali Erna pun larut dalam tangisan bahagia mendapati kenyataan jika mulai sekarang Kamran telah resmi menjadi kekasihnya. Namun tiba-tiba tangisan Erna terhenti oleh suara misterius dari arah belakangnya. Alhasil, tangisan kebahagiaan Erna berubah menjadi tangis ketakutan. Dia tidak menyadari jika ada kerbau di dekatnya. Bila diperhatikan, pemandangan tersebut sangatlah lucu, sehingga tanpa Kamran dan Erna sadari, sedari tadi mereka berdua menjadi pusat perhatian orang-orang yang berada di sana. Bagaimana tidak, bila dilihat saat itu posisi Kamran sedang menggendong Erna yang ketakutan oleh kerbau yang ditariknya. Pada akhirnya Kamran mengajak Erna ke rumahnya. Di situ rupanya juga telah terdapat Aji dan Heri yang merupakan adik dari Kamran. Perlu diketahui, jika selama Kamran di kampung, Heri lah yang menggantikan Kamran untuk menjaga dan mengawasi para pegawainya di toko buah barokah miliknya. Rupanya, Heri juga yang menunjukkan di mana kampung halaman Kamran berada. Mendapati itu, Kamran sangat terharu mengenai semua pengorbanan yang telah Erna lalui untuk bisa menemuinya. Di situ, Kamran juga dikejutkan oleh keluarganya yang rupanya telah berkenalan terlebih dahulu pada Erna. Kedua orang tua Kamran sangat bahagia melihat jika calon menantunya itu sangatlah cantik, padahal mereka tidak mengetahui tentang status Kamran dan Erna yang sebenarnya. Di malam harinya, setelah Kamran melihat Erna sudah kembali tenang, segera ia mengajak Erna ke kediaman sang kakek. Di situ, kakeknya pun tak kalah terkejut melihat jika wanita yang selama ini Kamran ceritakan sangat-sangat cantik. Alas sia jang, meniglis pisan kabogo maneh. Henteu salam maneh incuk kitoha, ucap kitoha senang. Mendengar itu semua, Erna tampak tersipu malu. Bagaimana tidak, kakek dari Kamran mengatakan jika Erna sangatlah cantik sehingga hal itu membuat Akitoa bangga jika Kamran merupakan cucunya. Kebahagiaan nampak sudah ada kembali di wajah Kamran dan Erna. Keluarga besar Kamran pun tak kalah bahagianya mendapati jika Kamran tak salah memilih calon pendamping karena selain cantik, Erna juga sangat baik. Dia membawa banyak oleh-oleh yang sengaja dibawa dari kota untuk dibagikan pada keluarga Kamran. Namun
Sesaat sebelum Kamran meninggalkan rumah Akitoha, sang kakek menyuruh Erna untuk pulang terlebih dahulu ke rumah Kamran sendiri, sementara dia ingin mengobrol empat mata kepada cucunya. Kebetulan rumah Akitoha dan Kamran tidaklah begitu jauh. "Oh ya, kalau gitu saya izin pamit ya Ki," ucap Erna disusul senyuman serta anggukan kepala dari Akitoha. Setelah Erna meninggalkan rumah Akitoha, ia pun langsung menghampiri Kamran dengan tatapan tajam. "Yang, ai ilmu kamu hilang lagi?" tanya Akitoha. "Yoki, habis tadi Erna datang nangis-nangis," jawab Kamran cengengesan. "Naon hubungan si Erna nangis sama ilmu kamu yang hilang? Kan padahal kamu udah puasa sebulan atuh." "Yoki, habisan. Itu tadi naon belegug? Tadi apa? Kenapa? Kenapa ngomong kamu jadi gagap begitu?" tanya Akitoha jengkel. "Tadi pas Erna nangis semua Ujang ketego. Ya makanya Ujang langsung peluk," ungkap Kamran kepada sang kakek. Mendengar itu, tak pelak, jitakan pun kembali didapatkan Kamran dari kakeknya. "Petak, aduh, periki," teriak Kamran kesakitan. "Rasain sia, pokoknya mana harus puasa lagi Jang. Kamu tuh harus mikir, kalau ilmu kamu hilang, si Maung kudu Aki pantek terus di sana. Padahal Aki juga butuh dia di sini." Blagong hardik Akitoha pada Kamran. Mendapati itu, Kamran hanya terlihat cengengesan karena Kamran tahu semarah apapun Akitoha, ia tetap menjadikan Kamran sebagai cucu kesayangannya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Bunilam nampak mendatangi dukun kondak yang pernah didatangi sebelumnya. Di situ pun Bunilam ingin menanyakan mengapa usahanya tak kunjung berhasil, malahan putrinya sempat sakit dan berhasil ditolong oleh Kamran. Tapi rupanya kediaman sang dukun tersebut telah tutup. Di situ Bunilam mendapat informasi dari orang yang berjaga di sana jika sang dukun telah mengalami sakit parah dan kini sedang dirawat di kampung halamannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Dhani SBR dan kisah Ujang Kamran. Keren banget ya. Romansnya dapat, horornya dapat, dan komedinya juga dapat nih. Bagaimana Erna dan Kamran. Jadi Erna nih adalah dari cewek dari keluarga berada ya, sedangkan Kamran sendiri adalah orang biasa saja di sini. Erna tapi menaruh hati kepada Kamran, yang mana Erna suka dengan sosok polos dari Kamran ya, bahwa Kamran memang lelaki yang baik. Tapi di situ ternyata saya pikir Tommy loh, ini plot twist nih, Mas Dhani pinter banget ya. Jadi saya pikir tuh dari awal Tommy yang melakukan, yang mengirimkan sihir itu, ternyata ibunya nggak setuju. Mungkin gede kali ngeliat mukanya Kamran yang menurut dia ya, menurut ibunya nih nggak level ya sama anak gue ya, masa dikasih kue aja bingung kan gitu, buat dikasih kue dipegangin aja, disangkanya disuruh dihabisin, karena ya memang itu budaya ketimuran ya. Sampai pada akhirnya Kamran sendiri memilih pulang kampung menjauh Erna demi keselamatan Erna sendiri, dan dia memilih ngangon kebo dia di kampungnya. Dan Harry sebagai adiknya dari Kamran ini yang ngurusin toko buahnya. Tapi itulah cinta, perjuangan banget dari Erna. Keren nih, datang Erna ke Garut ke rumahnya Kamran, dan disitulah mereka berdua berjanji untuk menaklukkan hati sang ibu. Bagaimana dengan cara yang baik bisa menaklukkan hati ibunda dari Erna untuk agar mereka bisa bersatu kembali. Oh, saya dukung Ujang Kamran pokoknya harus bisa dapetin Erna dan harus bisa bersatu nih. Maju terus Ujang Kamran, kita dukung Mas Dhani SBR. Jangan lama-lama untuk lanjutannya kisah Ujang Kamran ini, dan kisah Bang Doninya juga dong. Jangan lama-lama Mas Dhani, teman-teman udah banyak yang nunggu ini. Dan sekali lagi terima kasih ya buat Mas Dhani SBR atas kisahnya yang luar biasa. Ini keren banget nih, kaya materinya, dan 1 jam tuh kayak nggak berasa teman-teman ya. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor terhibur dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap malam teman-teman ya. Setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman juga yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila berkenan dibawakan di channel kami, yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya dalam bentuk
tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.